Halo teman-teman, selamat malam. Halo, Halo, malam teman-teman. Kabarnya nih teman-teman, baik kan? Baik. Oke, nah sekarang kan kita mau ini nih ngebahas tentang Eko-Wheel, tentang isu kontemporer. Mungkin ada yang mau ngebahas dulu nggak sih? Ada yang punya isunya nggak? Yang udah tahu banget. Aku kayaknya ada sesuatu deh. Nah, Jadi gimana aku ini? kan ini sekarang lagi di Tangsel nih, lagi di rumah. Nah, terus aku suka pergi-pergi kan. Tapi cuma kayak buat nganterin mama gitu doang. Nah, terus setiap aku pergi itu, aku selalu nemu yang jualan nanas Pemalang. Oh, Nah, iya nanas Pemalang kan terkenal banget tuh. Buktinya sampai di dekat rumah aku aja ada 4 pedagang. Nah, ini juga ketranslate sih saat kita nganalisis ekonomi wilayah dari Kabupaten Pemalang ini. Kalau hortikultura buahnya itu bagian dari sektor pertanian yang merupakan sektor basis kan. nah benar banget. Nah, itu tuh ada teori ekonomi basisnya. Jadi teori ekonomi basisnya tuh teori yang membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat dalam satu wilayah. Sektor basis ini itu bisa analisis yang sektor basis dan non-basis. Nah, dari sektor ekonomi basis ini udah kelihatan kan kalau misalkan itu tuh sektor pertanian itu menjadi sektor basis. Nah, itu kira-kira ngaruh kemana lagi ya? Nah, kalau aku kayaknya bisa ini deh, isu yang kontemporernya aku ambil nih ada kaitannya nih, Dir. Aku share screen ya sekalian ya. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan isu yang aku ambil ini adalah analisis pengembangan konsep agropolitan di Kabupaten Pemalang. Ini nih mirip banget sama yang tadi udah Dira jelasin, di mana analisis pengembangan konsep agropolitan ini nih dilatar belakangi dari perkembangan ekonomi lokal. Terus juga kita juga tadi yang udah kata Dira bilang bahwa sektor pertanian itu merupakan sektor penting di Kabupaten Pemalang. Karena kalau misalkan kita lihat, ternyata sektor pertanian ini nih memberikan multiplier effect ke sektor-sektor lainnya. Dari sini aku sendiri sih kemarin ngelihat pertanian ini dari beberapa analisis yang udah dilakukan. Nah, yang pertama nih, kita lihat dari analisis atau identifikasi kontribusi subsektor tanaman pangan dari si pertanian ini, yaitu ada hortikultura dan tanaman perkebunan juga tanaman pangan. Dia nih, kalau lihat dari angkanya, kontribusi ini besar banget buat Kabupaten Pemalang. Iya. Dari analisis LQ juga dia ternyata benar banget dia masuk ke sektor unggulan. Tapi di tipologi klasen yang Kabupaten Pemalang juga sama, cuman untuk tipologi klasen di Provinsi Jawa Tengah ternyata si sektor pertanian ini tuh ternyata masuknya ke sektor maju tapi tertekan. Nah, mungkin ada alasan-alasan lainnya ya. Ini peta dari si sektor pertaniannya. Mungkin kalau kita lihat dari analisis skalogram dan sentralisasi Marshall juga ini ada alasannya. Mungkin ada teman-teman yang lain nggak sih yang punya alasan? Hernan mungkin ada yang mau disampaikan nggak terkait hal ini? Aku waktu itu ini sih analisisnya terkait mengidentifikasi growth goals yang ada di Kota Pemalang ini, dan terus mencoba buat nemuin kayak korelasinya sama tingkat kemiskinannya gitu. Mungkin agak off topic dari agropolitan sih sebenarnya, cuman kayak mungkin bisa nemuin hubungan di sini. Jadi kayak kemarin tuh setelah dianalisis, jadi memang daerah-daerah growth pocket di Pemalang ini ada Kecamatan Pemalang, terus ada Taman, sama satu lagi tuh kalau nggak salah Kecamatan Pesisirnya itu Petarukan. Nah, jadi di 3 wilayah ini tuh tingkat kemiskinannya tuh lebih rendah dibanding daerah yang bukan growth poles-nya, which is 11 kecamatan yang lain. Makanya kayak dari situ ada hubungan nih, kalau misalnya dari growth poles ini kan kayak itu kan pemusatan pembangunan di situ kan. Jadi kayak di situ karena di situ banyak fasilitas pelayanan, terus kayak kegiatan ekonomi itu memusat di situ, jadi kayak punya pengaruh ke implikasinya ke tingkat kemiskinannya. Kalau aku sih namanya gitu. Mungkin ada yang lain yang mungkin bisa ngait-ngaitin atau gimana? Kalau ngelihat dari tingkat kemiskinan, kayaknya ada ngaruhnya juga sama disparitas si Kabupaten Malang ini. Kalau misalkan mau dilihat dari analisis tipologi kelasan spasialnya, Kabupaten Malang nih kayaknya dia cukup timpangan banget sama kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kayak contohnya dia tuh diapit sama Kabupaten Tegal sama Pekalongan kan itu kayak lebih tinggi gitu, sedangkan Pemalang tuh kayak paling rendahnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari analisisnya, Kabupaten Pemalang ini masuk ke dalam
kuadran 2 yang artinya dimana dia ini berpotensi tapi dia cukup tertekan Kabupaten Malang nih. Mungkin ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin. Kan kemarin kita kan menganalisisnya itu dari luar sama luar kabupaten. Terus kemarin aku nyobain yang antar kecamatan itu pakai indeks Williamson dan ketemu hasilnya itu di bawah 0,3, di mana ketimbangan antar kecamatan itu sebenarnya rendah gitu kan. Cuman kalau udah pas divisualisasi itu jadinya ntar kecamatan yang bagian utara yang ada jalan Pantura sama yang bagian selatan juga itu ketimbangannya itu tinggi gitu, ketimbangan perekonomian dan juga dalam penyumbangan ke PDRB gitu. Nah, itu Terus ada yang mau nambahin? persis yang aku dapat sih sebenarnya. Jadi memang yang Growthpost ini kan kecamatan daerah utara kan, karena itu kalau ngeliat dari analisis densitas pakai kernel density terus sama analisis skalogram, memang kecamatan-kecamatan yang ada di pesisir itu tuh kayak bagian utara itu memang paling banyak kan, dan itu juga tingkat pertumbuhan ekonominya, terus kontribusi ekonominya itu memang paling tinggi dibanding yang sebelah selatannya. Kalau itu bisa ngeliatin sih kalau dari situ. Aku mau nambahin nih, kan tadi kita udah bahas tentang ekonomi basisnya. Nah, tadi dibilang juga tentang disparitas utara dan selatan, tapi itu ternyata di bagian sektor basis kan pertanian nih, dan ada yang jadi komoditas itu adalah madu. Ternyata selatan mengalahkan di kecamatan Belik tahunnya bahkan lebih tinggi daripada tadi. Terus dari situ kita tahu tadi di sektor unggulan itu ada analisis tadi itu nilainya lebih dari itu, dan itu berarti potensial ekspor, dan terbukti ada data selama pandemi kemarin tuh nanas madu Malang tuh malah ekspor sampai ke Timur Tengah. Jadi menurut sebenarnya permasalahan yang ada itu bisa kita dengan potensi-potensi yang ada, karena emang potensinya itu besar. Dan salah satu mungkin rekomendasi dari aku itu sama ekowisata di Malang khususnya untuk nanas madu ini. Mungkin yang lain ada tambahan? Ada yang mau ngasih rekomendasi lagi nggak? Mungkin beda lagi sama tentang pertanian tadi ya. Mungkin kayaknya si faktor ekonomi di Kabupaten Malang yang rendah ini mungkin juga karena ada faktor dari SDM-nya gak sih? Soalnya kita tahu gak sih kan kalau misalkan IPM di Pemalang tuh rendah, dan udah dianalisis juga kalau misalkan di pertanian itu petaninya rata-rata pendidikannya itu masih kebanyakan lulusan SD. Mungkin ada pengaruhnya ya gak sih? Nah, ternyata Iya sih. mau nambahin, aku tadi baru baca kan jurnal gitu, ternyata tingkat pendidikannya itu setelah dianalisis pakai regresi gitu tuh nggak begitu berpengaruh. Jadi yang lebih berpengaruh itu adalah lebih ke luas lahan sama pengalaman pertaniannya. Jadi nggak kan kalau misalnya pendidikan formal nggak langsung belajar tentang pertaniannya. Nah, itu ternyata nggak berpengaruh, malah yang berpengaruh itu ya itu tadi luas lahan sama pengalamannya. Jadi itu kalau misalnya mau memaksimalkan lagi pertaniannya tuh lebih ke pendidikan, karena ya memang mungkin pendidikan penting, tapi ternyata dari outputnya itu nggak begitu berpengaruh. Karena memang yang paling efektif yang kayak gitu ya, yang lebih memajukan wilayah tuh malah bukan dari pendidikan, tapi ya dari lahannya itu sendiri. Nah, kalau aku mau ngasih rekomendasi juga sih, selain mungkin tadi melalui lahan tadi, mungkin kalau aku ngerasa kelembagaan sih. Kalau kita lihat kan mungkin kelembagaan untuk produktivitas nanas ini emang udah bagus ya di Kabupaten Pemalang. Tapi kalau kan aku tadi ngambil isunya tentang multiplier effect, mungkin kelembagaan pertanian di Kabupaten Pemalang ini perlu agak dibenahi agar si pertanian, sektor pertanian ini memberikan pengaruh baiknya juga ke sektor-sektor lainnya seperti industri pengolahan, jasa, dan lain-lainnya. Karena sejauh ini kayak pertanian di Kabupaten Pemalang, ternyata kalau aku udah baca-baca beberapa artikel jurnal juga, misalkan padi, tanaman pangan ini nih setelah diproduksi di Pemalang, ternyata mereka tetap mengirimkan hasil produksi ini beberapa ke daerah Gelanggu untuk mendapatkan cap agar nilai jualnya lebih tinggi. Mungkin apakah ada kelembagaan
di Kabupaten Pemalang membenahi kelembagaan pertaniannya akan memberikan kontribusi atau pengaruh baik bagi Kabupaten Pemalang. Ada lagi nggak mungkin teman-teman? Aku mau nambahin. Kalau aku sarannya itu sih kayak infrastrukturnya di Kabupaten Pemalang itu lebih ditingkatin lagi, karena kemarin aku coba lakuin analisis itu kayak masih ada ketimpangan gitu kan antara daerah. Jadi dan jumlah penduduk juga berbeda-beda kan, di sebelah utara sama selatan itu kayak masih berakumulasinya di sebelah utara. Nah, kalau misal infrastrukturnya dilengkapi kan nanti bisa menarik orang-orang itu mau tinggal di daerah selatan, di mana daerah selatan itu kan perkebunannya masih banyak gitu ya. Jadi mungkin sektor perkebunannya juga bisa lebih maju gitu. Kalau dari aku mungkin kayak gitu. Nah, aku mau nambahin juga, tadi Isan ngomongin tentang nilai tambah ya, mungkin aja bisa pertanian nih si industri pengolahannya juga berpotensi buat ngasilin produk-produk dari pertanian. Nah, kan juga kayaknya kita tahu deh kalau di industri pengolahan nih kualitas produknya agak rendah. Bisa didengar kata Isan dari kelembagaan sih, mungkin antara menghubungkan antara sektor pertanian sama sektor industri pengolahan sama sektor perdagangan juga mungkin bisa kayak kualitas pasarnya lebih ditingkatin lagi. Aku mau nambahin. Nah, Boleh. ya selaras gitu sama yang agroindustri tadi. Selain karena dari sisi yang tadi sebenarnya aku mau bahas tentang yang nanas. Itu tuh walaupun dalam realitanya si produksinya dan penghasilannya itu sangat banyak, ternyata itu tuh masih belum maksimal karena ada data kalau di bulan Desember sampai Februari itu ada yang supply gitu. Nah, salah satu untuk cara makannya jadi kelebihan supply itu lebih ke arah industri pengolahan. Nanasnya dibuat ke yang bahan yang bukan buah mentahnya tapi udah produk yang setengah jadi atau jadi lebih optimal. Selai nanas Bisa. Oh iya, selain nanas, keripik nanas juga bisa. Turunan. Oke, siap. Menarik banget ya perbincangan kita malam ini. Dan semoga nih perbincangan tentang isu kontemporer ini bisa memberikan gambaran kepada kita nanti dalam perencanaan Kabupaten Pemalang ke depannya. Kita udah tahu kan bahwa sektor basisnya Kabupaten Pemalang ini adalah pertanian, dan lebih spesifiknya lagi tadi nanas, dan banyak banget nih hal-hal yang bisa dikembangkan dari keberadaan atau potensi itu. Dan tadi aku juga senang banget sih kalau misalkan tentang ada agrowisata di pertanian di Pemalang, karena ada kan kemarin kita udah diskusi sama Mbak Peda, katanya ada, tapi kita sebagai orang Pemalang kayak ngedengernya agak sayup-sayup, kayak Pemalang kita tahunya cuma nanas aja. Mungkin dari sini obrolan ini kita bisa mengembangkan perencanaan kedepannya di Kabupaten Pemalang. Nah, mungkin gitu aja sih teman-teman diskusi kita di malam hari ini. Makasih banyak ya teman-teman. Semangat terus. Terima kasih banyak juga semuanya. Dadah. Selamat tugas.